Mermaid ini lagi jalan-jalan sendirian guys. Dia nggak sadar kalau masuk kawasan hiu. Saat di tengah-tengah, mermaid ini menemukan sebuah kerang. Tapi saat kerangnya dibuka susah sekali guys. Lalu tiba-tiba ada seekor hiu di depannya. Mermaid ini segera kabur melarikan diri. Dia langsung bersembunyi sambil melempari batu ke arah si hiu. Beberapa saat kemudian saat si hiu udah pergi, mermaid ini keluar lalu berusaha lagi membuka kerangnya. Berbagai alat dipakai oleh si mermaid. Akhirnya dia berhasil mengeluarkan mutiaranya guys. Tapi sayangnya pas mau nangkap mutiaranya, dia nabrak karang lalu pingsan. Dan mutiara itu diambil oleh si kepiting guys. Bel berbunyi, waktunya para siswa istirahat dan makan. Bocil ini melihat bekalnya yang berisi capcay, mie, dan sayur. Dia minder dan takut kalau teman-temannya bakal gak suka sama dia karena membawa bekal mie. Saat bocil ini diajak temannya makan di luar, dia menolaknya. Tapi tiba-tiba bekal bocil ini jatuh. Pas dibuka, bekalnya jadi hidup guys. Bekal itu ingin keluar tapi gak dibolehin oleh si bocil. Mereka terus kejar-kejaran hingga si capcay menyerah dan sedih karena si bocil gak mau makan bareng temennya. Capcay ngasih surat supaya si bocil mau berbagi makanan dengan temennya. Akhirnya si bocil sadar lalu keluar makan bersama teman-temannya. Dan ternyata teman-temannya mau menerima dan bahagia karena bekal si bocil enak banget guys. Bocil ini meroket ke angkasa bersama kucingnya guys. Si bocil punya tujuan mau nangkap bintang. Dia mulai melakukannya dengan berbagai alat. Tapi satu persatu dari alatnya mulai gagal semua. Bocil ini gak putus asa. Dia mencoba terbang dengan kaki diikat menggunakan tali. Saat di atas tiba-tiba talinya nggak nyampe ke atas, padahal tinggal dikit lagi. Bocil ini melayang-layang hingga datanglah seorang wanita yang bercahaya. Bocil ini dipeluk hingga tersadar dari mimpinya dan ternyata wanita itu adalah ibunya guys. Bocil ini membawa peralatan mau ngebor padang salju guys. Bocil ini mulai memancing ikannya dan berhasil mendapatkan ikan yang banyak. Dia menaruhnya di dalam timba. Saat pancingan yang terakhir, dia kaget karena di dalam wadah ikannya hilang semua. Tiba-tiba ada beruang kutub menghampiri bocil ini. Dia memangsa ikan yang dipegang si bocil. Alhasil mereka rebutan yang berakhir si bocil jatuh ke jurang. Bocil ini minta bantuan ke beruang, tapi karena langit mulai petang, beruang ini pergi meninggalkan si bocil. Bocil ini kedinginan sangat parah. Tiba-tiba ada seutas tali dari atas, yang ternyata beruanglah yang datang. Dia membantu si bocil naik ke atas sampai berhasil. Pas sudah nyampe atas, bocil ini diseret lalu diantar sampai rumahnya guys. Di suatu hari hujan deras melanda desa ini hingga langit petang sekali. Bocil ini baru pulang sekolah, dia numpang neduh di warung bapak ini guys. Bocil ini sangat lusuh dan kebasahan. Tiba-tiba bapak ini ngasih tisu ke bocil ini. Kemudian bapak tua ini melanjutkan pekerjaannya dan dia memasak. Yang ternyata masakan itu untuk si bocil tadi. Saat dicicipi oleh si bocil, makanannya enak sekali. Sampai beberapa saat kemudian langit sudah mulai cerah dan makanan itu sudah dihabiskan si bocil. Bocil ini mau membayarnya tapi si bapak ini menolak guys. Bocil ini terus memaksa hingga bapak ini terpaksa menerimanya. Dia mengambil sebungkus permen lalu si bocil pulang guys. Kakek ini mancing sendirian di tengah laut guys, tapi tiba-tiba kakek ini digangguin oleh burung ini. Burung ini mengejek si kakek. Saat pancingannya bergerak, si burung merebut ikannya. Si kakek marah, dia menyerang menggunakan alat meriamnya. Saat dilepas, panah tali itu meleset tidak mengenai si burung, malah kena bulan guys, hingga bulannya terpotong menjadi bulan sabit. Burung ini ketakutan lalu terbang mendekat ke kapal si kakek. Karena bulannya sudah sabit, alhasil laut menjadi pasang. Mereka jadi saling pelukan nih. Keesokan harinya kapal kakek ini berantakan. Tapi sisi positifnya banyak ikan terdampar di kapal kakek ini guys.